sekolah kami, yaitu SMPN Tambak, yang sudah di-share di YouTube kami. Jangan lupa subscribe dan komen. Dadah. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maisal Amri SPD dan Ibu Silvia Ramadhani Octavia SPD selaku pembimbing di sekolah yang Bapak banggakan adik-adik seperjuangan. Baiklah, untuk tidak memperbanyak kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini. Yang pertama, protokol yang dianggap sudah berlangsung. Acara yang kedua, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Maisal Amri. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini sebenarnya sangat baik bagi kita bersama, apalagi kalian masih menuntut ilmu bagi anak SMP ya, dan bagi yang sedang praktek ini mungkin barangkali teori sudah banyak didapat, namun bagaimana implementasinya di lapangan itu mungkin barangkali perlu diuji coba gitu ya, sehingga kalian kedepannya bisa sukses lebih baik lagi. Dan pada kesempatan ini saya diminta untuk membuka acara. Jadi bagi orang yang sudah disiplin pasti mentalnya sehat. Gak ada orang yang disiplin sehatnya fisiknya tidak sehat. Kan contoh yang baik, perilaku hidup yang baik itu seperti apa di diri kita, di keluarga dan teman-teman kita dan di masyarakat. Sebenarnya itu tujuannya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka dan kepada kita bersama untuk dapat mengikutinya dengan baik. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah melakukan kata sambutannya. Nah, kakak di sini akan menjelaskan tentang apa itu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang akan disampaikan oleh Tri Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PHBS itu bisa diartikan atau perilaku positif yang dilakukan oleh siswa dan pengurus sekolah dan kantin sekolah.
Oke, udah masuk semua ya. Kakak lanjut. Di sini kakak akan menerangkan pola hidup bersih dan sehat pada peserta didik SMP 7 Tambang. Nah, yang di sini PHBS di sekolah itu banyak ya, tapi kakak menjelaskan ada 4. Yang pertama olahraga rutin, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga makan makanan sehat, yang keempat membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu PHBS itu bisa diartikan kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh setiap siswa, guru, penjaga sekolah maupun kantin sekolah. PHBS itu untuk menjaga lingkungan kita sehat dan asri. Di sini banyak banget jenis PHBS. Yang pertama PHBS di rumah tangga, yang kedua PHBS di sekolah, yang ketiga PHBS di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja. Adapun PHBS di institusi kesehatan. Yang kakak jelaskan di sini ada PHBS di sekolah ya, karena PHBS itu tidak hanya di sekolah, di tempat-tempat umum masih bisa kita melakukan PHBS. Nah, ada 4 manfaat PHBS tersebut. Yang pertama terhindar dari beberapa penyakit, yang kedua mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dan kita pun belajar menjadi aman dan bersih. Yang keempat meningkatkan produktivitas. Nah, adik-adik pasti nggak mau dong kalau ada sampah di bawah meja maupun di sebelah kita, pasti kita nggak akan nyaman, iya kan? Nah, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nah, inilah upaya penerapan PHBS. Yang pertama, jajanan sehat. Jajanan sehat itu segala jajanan yang dikonsumsi bernilai gizi yang baik untuk menunjukkan tubuh kembang dan kesehatan kita. Nah, seperti adik-adik lihat di sebelah kanan kakak, ada di situ sarapan. Alangkah baiknya kita jika sebelum pergi sekolah maupun kita masuk pagi, masuk siang, kita diharapkan untuk makan sebelum berangkat sekolah. Yang kedua, membawa bekal. Memang jika kalian misalnya ada alergi makanan gitu, seandainya gitu kan, itu alangkah baiknya kita membawa bekal. Lebih baiknya begitu, karena makanan itu ada lauk pauk, buah-buahan, dan makan-makanan bergizi lainnya. Nah, yang ketiga ada cuci tangan sebelum makan maupun sesudah makan. Maupun kalian habis megang sampah, megang duit, itu harus cuci tangan. Karena kuman itu tidak bisa terlihat, tapi dia menempel di tangan. Paham? Yang ketiga, pilihlah jajan yang tempat bersih. Maksud dari pilihan tempat jajan bersih itu, lihatlah yang makanannya yang tertutup, jangan yang ada yang terbuka. Karena apa? Karena debu bisa menempel kapanpun dan dimanapun. Maupun yang hewan-hewan kayak lalat itu akan menyebabkan sakit perut buat kalian semua. Maka pilihlah jajan yang bersih dan sehat. Yang ketiga, hindari jajannya yang pewarna yang mencolok. Karena apa? Karena pewarna itu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Yang keempat, hindari jajan di kertas maupun koran. Tapi sebenarnya ini kakak alhamdulillah menemukan pakainya pakai plastik, masih bagus, kantinnya juga. Yang keempat, selanjutnya pada bungkus makanan terdapat logo halal. Itu juga paling penting buat kita. Yang terakhir, jangan konsumsi makanan yang bau apek. Karena setelah makan itu kita harus melihat makanan yang bersih, yang harum, yang bisa layak kita makan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada upaya membuang sampah pada tempatnya. Sampah itu bisa diartikan bahan yang terbuang atau dibuang oleh manusia maupun alam. Adik-adik tahu nggak sampah organik dan anorganik maupun B3 itu? Tahu? Nggak tahu? Sampah organik itu sampah untuk plastik kayak botol bekas. Di sini diharapkan banget untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan warnanya. Karena apa? Jika adik buang sampah B3 ke sampah organik, bahaya nggak? Bahaya. Nah, di sini ada cara mengolahnya nih. Sampah itu tidak hanya dibuang saja, tapi mereka bisa didaur ulang kembali, yang tidak berguna jadi berguna. Dan buanglah sampah sesuai dengan jenisnya yang kakak bilang tadi.
Yang ketiga, sampah disulap jadi miniatur yang indah. Sekreatif apapun pasti akan bisa. Karena kita sudah ada punya HP gitu kan. Nah, kita juga bisa mengolahnya dengan miniatur yang indah, kayak bisa mainan maupun hiasan-hiasan lainnya. Dan adik-adik tahu akibat kita membuang sampah sembarangan itu apa? Kotor. Lalu kebagiannya penyakit, kuman. Nah, ini dia yang kakak bilang tadi, sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Ya, seperti kita mudah terurai secara alami tanpa proses campuran tangan manusia. Contohnya yaitu sisa buah, sisa kulit buah. Pasti kalian juga pernah makan buah kan? Lalu sisa kulit-kulit sayuran. Nah, itulah contoh sampah organik yang basah karena dia bersifat basah. Nah, itu harus kita bedakan juga ya adik-adik. Dan yang kedua ada organik yang keringnya, itu kayak ranting kayu, kayak daun-daun kering, itu bisa kita buat di organik juga. Lalu ada sampah anorganik, sampah yang mudah dipakai atau sulit terurai kembali, seperti kayak sampah bekas-bekas plastik, sampah bekas karton, lalu sampah botol, sedotan plastik, itu bisa kita daur ulang jadi miniatur yang indah maupun jadi mainan buat kita yang sifatnya dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini sangat membahayakan buat manusia ya maupun kaca. Masa iya jika kita buang sampah lalu yang membuangnya manusia juga kan? Lalu itu nanti mereka tuh dibuangnya tuh sesuai dengan sampah-sampahnya, dibeda-bedakannya. Masa iya kalau kita buang sampah B3 ke sampah anorganik, jadi nanti kalau seandainya orang yang mengangkut sampah itu akan kena tangannya, buat berbahaya juga buat manusia. 9 ya. Cuma akan menjelaskan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, letakkan sabun pada kedua telapak tangan. Nah, terus kita usap-usap ini. Nah, terus kita apakan di sela-sela jari kita, di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita. Nah, jangan lupa juga kuku-kuku kita ini juga kita sabuni seperti ini. Sebelah kanan satu dan sebelah kiri satu. Setelah itu baru jempol kita putar seperti ini untuk membersihkannya. Nah, setelah itu kita set. Oke, mantap. Nah, yang terakhir adalah olahraga teratur atau mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Nah, pasti adik-adik sudah jelaskan kemarin di kelas 9C dan D kayaknya itu. Di situ yang pertama ada pemanasan atau calling down. Pemanasan itu supaya kita terhindar dari cedera. Terus yang kedua kegiatan olahraganya, kegiatan inti dari tren olahraga. Yang ketiga ada pemanasan, pendinginan. Nah, atau kita ice breaking bentar ya. Mau ice breaking? Tahu ice breaking apa? Kayak permainan